Selamat pagi, selamat datang kembali di Hiprowira Talk, podcast yang membahas dunia perawatan mesin, pelumasan, dan pengendalian kontaminasi. Saya Silvana, dan hari ini kita akan membahas topik yang sering dianggap sepele, tetapi sebenarnya menjadi salah satu penyebab utama kerusakan peralatan industri, yaitu kontaminasi air di dalam pelumas. Untuk membahas lebih dalam, saat ini telah hadir bersama kita narasumber. Beliau seorang praktisi di bidang lubrication dan fluid contamination control. Selamat pagi Pak Heri, apa kabar Pak? Selamat pagi Bu Silvana, apa kabar Bu? Baik-baik Pak. Senang kita bisa ketemu nih Pak di Hiprowira Talk pada pagi hari ini. Membahas tentang kontaminasi air Pak. Mungkin sebelum kita masuk lebih dalam, mungkin kita perlu tahu terlebih dahulu nih. Mulai dari dasarnya dulu. Jadi apa sebenarnya yang dimaksud dengan kontaminasi air di pelumas? Oke, terima kasih sebelumnya. Ini tema yang bagus nih, kontaminasi air ya. Jadi memang secara umum banyak kita dengar, sudah sering kita dengar kontaminasi air itu apa. Tetapi secara spesifik itu kontaminasi itu bisa kita kategorikan sesuatu benda asing yang tidak kita inginkan berada pada sebuah sistem atau sebuah pelumas. Seperti itu. Iya. Jadi kontaminasi air itu, airnya itu bisa masuk ke sistem ya Pak ya? Betul sekali. Terus dari berbagai sumber dia datangnya? Betul sekali. Kira-kira sumbernya apa aja itu Pak? Oke, memang sumber kontaminasi ini ada banyak faktor. Salah satunya diantaranya itu kebocoran dari heat exchanger, kemudian dari kondensasi atau proses itu sendiri. Yang ketiga itu seal yang rusak. Itu juga salah satu penyebab utama kontaminasi air. Kemudian proses pencucian peralatan. Jadi memang di beberapa industri itu mereka melakukan cleaning system, cleaning tangki itu menggunakan air. Otomatis sumbernya itu bisa kemungkinan masuk dari proses tersebut. Kemudian lingkungan kerja yang lembab, humidity yang lembab, itu juga bisa menjadi faktor penyebab kontaminasi. Yang terakhir itu kesalahan saat penyimpanan atau handling oil. Nah itu banyak yang kita temukan di lapangan. Jadi saat penyimpanan menurut customer itu mereka sudah benar, sudah sesuai. Ternyata realnya saat kita lakukan pengujian dari oli baru itu ditemukan adanya kontaminasi air tersebut. Oke, jadi kalau suatu sistem atau mesin itu sudah ada kontaminasi airnya, jadi dampak yang ditimbulkan kalau air itu masuk seperti apa Pak? Dampaknya sangat besar itu Bu. Jadi ada 5 faktor yang menyebabkan atau dampak yang akan disebabkan dari kontaminasi air itu sendiri. Yang satu pastinya mempercepat oksidasi oli. Kemudian menurunkan ketebalan lapisan film pada oli. Yang ketiga pastinya korosi. Yang keempat memicu fatigue bearing. Yang kelima menurunkan efektivitas dari aditif oli itu sendiri. Oke, ini mungkin penonton pengen tahu lebih dalam nih Pak, 5 dampak utama itu. Mungkin bisa dibantu jelaskan Pak Heri? Oke, yang pertama itu tadi kita mempercepat oksidasi oli. Air itu bertindak sebagai katalis yang mempercepat proses oksidasi. Betul, seperti itu. Akibatnya otomatis oli akan cepat rusak. Lifetime-nya menurun. Pendek ya lifetime-nya berarti umurnya pendek. Kemudian viskositas berubah. Otomatis dengan adanya kandungan air, viskositas otomatis akan menurun. Kemudian terbentuk slat dan varnish. Itu juga salah satu penyebabnya. Itu dampaknya juga ya? Kalau memang ada kontaminasi air, ditambah lagi mungkin ada beberapa kontaminan lainnya yang menyebabkan itu lebih cepat terbentuk. Kalau untuk yang kedua nih Pak, tadi bahas tentang menurunkan ketebalan film pelumas. Yang kedua itu menurunkan ketebalan lapisan film pada pelumas itu sendiri. Air mengurangi kemampuan oli membentuk lapisan pelindung. Jadi di oli itu memang ada lapisan filmnya yang memang fungsinya untuk melumasi. Jadi dampaknya itu kalau itu sudah menurun, otomatis gesekan meningkat. Temperatur pasti akan naik pastinya karena gesekannya berlebih sudah. Kemudian pastinya akan berdampak ke kehausan meningkat atau bertambah juga. Yang ketiga korosi tadi ya, sudah kita bahas. Korosi ini memang banyak dampak yang paling besar, terutama kalau kita lihat beberapa sistem
atau equipment itu pasti menggunakan materialnya itu karbon steel. Jadi memang korosi ini yang banyak kita temukan di lapangan. Komponen logam akan lebih mudah mengalami pastinya rust, pitting, dan korosi internal. Jadi memang karat di bagian dalam. Secara umum di luarnya kita lihat normal, tetapi memang bagian dalamnya mengalami korosi. Betul. Lalu yang keempat tadi Bapak sempat singgung fatigue bearing. Fatigue bearing, benar sekali. Jadi berdasarkan penelitian, keberadaan air, kontaminasi air itu dapat mengurangi umur bearing lebih dari 50%. Pengaruh banget berarti ya. Besar banget pengaruhnya. Jadi air itu menyebabkan micro crack yang berkembang menjadi kerusakan serius. Dampak yang lebih besar pada sebuah sistem. Terus terakhir tadi efektivitas aditifnya menurun. Aditif ya, otomatis oli itu kan pasti mengandung aditif. Bermacam aditif yang ada atau yang terkandung pada oli. Dengan adanya kontaminasi air, otomatis aditif seperti anti-wear, antioksidan akan lebih pendek umur pakainya ketika terkontaminasi atau terpapar air tersebut. Jadi kerusakan mesin yang tampaknya itu mekanis itu bisa jadi penyebab awalnya adalah air dalam oli ya. Betul. Nah, untuk tadi kontaminasi air di dalam pelumas ya. Apakah semua air dalam oli itu bisa terlihat secara kasat mata, Pak? Tidak ya? Jadi memang kalau kita lihat ada beberapa jenis kontaminan di situ. Jadi jenis kontaminan air. Jadi kondisi airnya ada kondisi macam-macam. Airnya seperti keruh. Biasanya kita banyak melihat itu terbagi menjadi dua. Dia ada yang terlarut atau kita sebut dissolved water dan juga yang free water. Di sini kita bisa lihat. Kita kebetulan bawa contoh oli yang kita terkontaminasi free. Ini kita bisa lihat. Di sini seperti terpisah. Nah, ini kita sebut free water. Dan biasanya di lapangan itu menyebutnya milky. Karena memang sudah seperti kopi susu ya. Nah, ini hampir saya minum tadi Pak, saya kira ini sebenarnya. Jangan Bu. Yang Nah, ini sebelahnya lagi di shop. Secara kasat mata ini memang terlihat ya? Tidak terlihat. Tetapi memang kalau kita lakukan pengujian di laboratorium, kita bisa ketahui berapa kandungan airnya. Secara umum memang oli ini mengandung air. Karena memang tidak ada oli yang 0%. Airnya itu, ya. pasti mengandung air. Tetapi memang ada batasan yang direkomendasikan. Biasanya dari sebuah sistem atau standar lubrikasi itu memiliki standar tersendiri. Baik untuk aplikasinya ataupun untuk olinya. Berarti kalau nih contoh yang kita lihat nih seperti kopi susu ya. Berarti ini sebenarnya udah mengindikasikan ada alarm bahaya ya dalam oli tersebut ya. Betul. Jadi kapan oli itu dinyatakan berbahaya atau sistem itu sudah mulai terkontaminasi ekstrim saat dia sudah terbentuk free water. Jadi saat kita sebenarnya ini simpel, kita bisa lihat saat kita buka atau pengambilan sampel, kita sudah bisa lihat saat pengambilan sampel oli yang masuk ke dalam botol itu terbentuk seperti ini atau free water, itu sudah kita kategorikan udah ekstrim. Seperti itu. Nah, kalau mengenai kandungan air dalam pelumas ini, gimana caranya kita mengetahui jumlah atau kadar air dalam pelumas itu berapa Pak? Gitu. Caranya gimana ya? Untuk mengetahuinya memang ada beberapa metode. Yang pertama itu Crackle test. Jadi metode sederhana. Jadi itu metode yang banyak dipakai di kita sebutnya simple lah. Metode paling simple. Dia dengan menggunakan hot plate. Jadi jika muncul gelembung atau suara letupan menandakan adanya air. Seperti itu. Yang kemudian ada metode lain water sensor. Water sensor itu sifatnya portable. Jadi memang untuk menganalisa cepat dan dini. Tetapi satuannya bukan ppm, dia persen saturasi. Persen saturasi. Itu berarti real time bisa langsung kelihatan di alatnya, di water sensor itu ya? Jadi di alat tersebut sudah ada displaynya, kita tinggal mengambil sampelnya menggunakan botol, itu nanti kita bisa cek ataupun bisa diinstal di
equipment atau line system. Oh, oke. Tapi memang satuannya, kendalanya di satuannya aja itu persen saturasi. Iya, iya. Kemudian yang ketiga kita ada metode Calvisser. Oh, oke. Jadi Calvisser ini memang yang umum dan banyak dilakukan di industri baik itu power gen, steel mill ataupun paper. Oh, mereka menggunakan metode Calvisser karena ini banyak orang beranggapan paling akurat. Oh, Dan satuannya ppm, part per million. Cuman dia harus dilakukan di laboratorium. Berarti sampelnya diambil, dibawa ke labnya. Ya, jadi diambil sampel, kita lakukan pengujian di laboratorium menggunakan Calvisser, nanti akan keluar hasil berapa ppm, seperti itu. Oh, oke. Jadi sebenarnya berapa sih Pak batas aman kandungan air di dalam oli atau pelumas itu Pak? Oke. Untuk batasan aman itu tergantung aplikasinya. Oke. Tadi sempat kita singgung juga di depan bahwa ada beberapa standar yang men-state untuk oli hidrolik berapa, untuk lubrikasi berapa, untuk gearbox, bahkan sampai ke trafo. Jadi kalau memang beberapa literatur itu gambaran umumnya itu untuk oli turbin itu biasanya di bawah 200 ppm. Oh, oke. Satuannya ppm ya. 200 ppm. Kemudian untuk oli hidrolik itu standarnya di bawah 300 ppm. Dan untuk gear oil itu biasanya di bawah 500 ppm. Kalau untuk trafo itu juga itu lebih ekstrim kondisinya. Standarnya dia bahkan lebih rendah. Dia bisa di bawah 10 ppm. Oh, dia lebih rendah dibanding tiga yang lain ya tadi ya. Karena bicara ke aplikasinya, memang jangan sampai kandungan air itu banyak atau tinggi di dalam tersebut. Jadi semakin kritis peralatan tuh harusnya kandungan airnya semakin rendah ya. Benar jangan sekali. Banyak kandungan airnya ya. Nah ini yang paling penting nih Pak Heri. Gimana caranya kita mengendalikan kontaminasi air Pak? Betul, ini yang paling penting memang. Jadi saat kita sudah temukan masalah kontaminasi, kita sudah lihat olinya dari hasil laboratorium, pasti orang akan bertanya, ini mau diapakan? Solusinya kan yang kita mau tahu kan. Jadi kalau kita bicara solusinya itu pendekatannya ada dua, pencegahan dan penghilangan air. Jadi bisa kita cegah dan juga kita bisa remove airnya. Begitu. Kalau untuk pencegahannya langkah-langkah pentingnya apa nih Pak Heri? Dia memang ada beberapa langkah penting untuk pencegahan ya. Yang pertama itu gunakan breeder dengan desikan. Jadi memang fungsinya itu dia bisa menyerap kandungan air yang berada di tangki. Dan biasanya terpasang memang di atas tangki. Si desikan itu ya. Desikan. Yang kedua, periksa kondisi seal. Pastikan bahwa seal-sealnya, gasket, packing itu semua aman. Jangan sampai itu menjadi titik air itu mudah masuk. Bahasan yang kita pertama tadi ya. Kita balik ke pembahasan pertama. Kemudian hindari penjimatan drum di area terbuka. Tadi sempat kita bahas juga. Memang selama ini customer itu beranggapan, oh ini aman, sudah terbiasa. Tidak akan terpapar hujan kok. Ternyata realnya di dalam tersebut terjadi penguapan dan lain-lain yang menyebabkan mungkin secara nggak langsung dia terpapar matahari, hujan. Itu juga itu menjadi concern juga. Kemudian pastikan tangki tertutup rapat. Karena di beberapa sistem atau tangki itu pasti memiliki manhole, memiliki breeder, port dan lain-lain. Nah, itu dipastikan semua tertutup rapat. Jangan sampai kita justru membiarkan kontaminasi atau sumber-sumber dari luar itu masuk ke dalam tangki. Kemudian lakukan inspeksi rutin heat exchanger. Seperti itu. Berarti tentunya mencegah itu lebih murah dibandingkan kita harus memperbaiki kerusakan yang terjadi ya Pak ya. Benar. Kalau untuk yang menghilangkan airnya nih Pak, jika air sudah masuk, lalu teknologi apa saja yang bisa kita gunakan untuk meremove air itu Pak? Dia ada metode vakum dehidrasi. Ini metode paling efektif. Memang itu metodenya air diuapkan dalam kondisi vakum sehingga titik didihnya menurun atau turun. Dia mampu menghilangkan air bebas, air terlarut, dan emulsi. Jadi memang ini banyak yang diaplikasikan pada yang digunakan ya. Digunakan di beberapa customer seperti itu.
Yang kedua, itu ada metode coalescing system, menggabungkan butiran air menjadi lebih besar agar mudah dipisahkan. Yang ketiga itu water absorption water. Filter. Jadi dia modelnya menggunakan media khusus penyerap air. Jadi oli yang terkandung air yang terkandung di oli itu diserap oleh media tersebut. Jadi dia menggunakan filter ya? Ya, jadi absorb filter modelnya. Jadi kembali lagi nih ke episode podcast kita di awal-awal gitu kan ya. Iya. Dan pertanyaan ini pasti akan sering muncul. Mungkin buat penonton setia juga pasti butuh nih. Jadi sebenarnya pengendalian kontaminasi air ini investasi atau kebutuhan? Menurut saya ini kebutuhan. Karena biaya terbesar bukan berasal dari membeli sistem pengendali kontaminasi, tetapi berasal dari otomatis downtime produksi. Akan mengkalkulasi bicara biaya itu sangat sensitif. Kemudian kerusakan bearing. Ketiga, kerusakan gearbox. Keempat, penggantian oli otomatis akan lebih cepat. Yang kelima itu kehilangan produktivitas pastinya dengan adanya kontaminasi ini. Jangan sampai gara-gara kontaminasi itu produktivitas di industri tersebut jadi terhambat gitu ya Pak. Itu ruginya lebih besar dibanding dia harus memperbaiki atau untuk remove si kontaminasi air itu ya. Nah, luar biasa sekali nih pembahasan kita pagi hari ini Pak Heri. Jadi Sobat Hiperwira Talk, pada pagi hari ini kita banyak sekali belajar bahwa air adalah salah satu kontaminan paling merusak dalam sistem pelumasan. Lalu di topik ini juga kita membahas itu air mempercepat oksidasi, korosi, dan kausan komponen. Kita pun belajar bahwa monitoring kandungan air itu harus dilakukan secara berkala. Dan pengendalian dapat dilakukan melalui pencegahan dan teknologi pemisahan air. Pengendalian kontaminasi air itu bukan sekedar investasi, tetapi kebutuhan untuk menjaga keandalan aset Anda. Sekali lagi terima kasih Pak Heri atas waktunya. Terima kasih juga Bu Silvana. Ya, sangat bermanfaat topik kita pada pagi hari ini. Kiranya bermanfaat juga buat teman-teman penonton setia Hiperwira Talk. Tanpa berpanjang lebar lagi, sekali lagi terima kasih Pak Heri. Sama-sama. Mungkin ada pesan-pesan yang mau disampaikan buat penonton setia podcast Hiperwira Pak? Saya mungkin pesannya terkait kontaminan ya pastinya. Jadi sebaiknya bicara kontaminan lebih aware. Jadi customer itu harus lebih peduli terhadap sistem. Karena bicaranya pasti biaya. Yang paling utama pasti akan bicara biaya. Itu aja sih. Terima kasih Pak Heri. Terima kasih. Teman-teman Hiperwira Talk, sekian episode kita pada pagi hari ini. Saya Silvana pamit undur diri dan sampai jumpa pada podcast berikutnya. Bye.